penting dan terlarang para manusia. Oke, sebelum lanjut ke video berikutnya, perkenalkan nama saya Desi Sianatana. Saya dari Cita Serpatu. Saya Bapak Abdul. Dan saya dari Simone. Saya Alfred Mote. Mari kita simak video berikutnya. Namanya jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Ya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengukuran tinggi pada kelompok kita. Yang pertama, pengukuran untuk teman Julian Serpatu. Oke, tinggi kita satu 154. Yang berikutnya teman Deci. Ya. Oke, yang kedua untuk teman Deci. Selamat menonton. Ternyata teman Deci ini paling itu. Oke, tinggi pada teman Deci adalah 147 cm. Oke, yang ketiga kita akan melakukan pengukuran tinggi pada teman Deci. 148. Oke, tinggi pada teman Deci adalah 148 cm. Ya. Oke, selanjutnya kita akan mengukur tinggi pada teman Andi. Lurus. Oke, tinggi pada teman Andi yaitu 148 cm. Selanjutnya pada teman Joma. Oke, tinggi pada teman Joma adalah 153 cm. Oke, baik. Jadi sekian hasil pengukuran tinggi untuk teman-teman semua. Mari kita simak siapa yang paling tinggi dan siapa yang paling pendek. Dapat kita lihat dari semuanya yang paling tinggi yaitu pada teman Yorman dengan tinggi 163 cm. Dan yang paling pendek yaitu pada teman Derci dengan ketinggian 140 cm. Oke, selanjutnya kita akan melakukan tabel pengamatan pada beberapa gerakan. Di sini teman kita dia akan melakukan beberapa gerakan yaitu kepala diputar ke kiri dan ke kanan, tangan lurus diteguk ke atas dan kembali lurus. Yang ketiga, pergelangan tangan diputar dan dia akan mendapatkan beberapa jumlah dalam 15 detik. Dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Jadi pada gerakan kepala diputar ke kiri dan ke kanan, teman kita mendapatkan 25 kali putaran dalam 15 detik. 25. Oke, saya akan melakukan gerakan yaitu tangan lurus ditekuk dan kembali lurus dalam 15 detik. Dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Jadi pada gerakan kedua yaitu tangan lurus ditekuk dan kembali lurus yaitu teman kita mendapatkan 23 gerakan. Tulis sekarang 23. Selanjutnya pergelangan tangan diputar dalam 15 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. 1, 2. Ya, dan gerakan ketiga pergelangan tangan diputar ini ke kiri dan ke kanan. Teman kita mendapatkan 18 kali putaran dalam 15 detik. Oke.
semua gerakan yang dilakukan oleh teman kita yaitu 66. ada 66. Jadi dari sekian banyaknya gerakan yang dilakukan oleh Juwita, Yorman, Sensi, Derci, dan Andi, yaitu yang paling banyak atau yang paling tinggi yaitu Sensi dengan jumlah 87. Dan yang paling sedikit dilakukan yaitu pada teman Andi dengan 52. Ini saya akan menjelaskan nomor 3 tentang jaringan tulang pada kerangka tubuh manusia. Kerangka manusia, khususnya orang dewasa, terdiri dari 206 tulang. Ini sudah termasuk pada tulang tengkorak, tulang lengan, tulang rusuk, tulang belakang, dan juga tulang-tulang yang lain. Dan ternyata tulang lebih banyak terdapat pada tangan, jari, dan pergelangan tangan yang berjumlah 54. Setiap jari pada tangan memiliki 3 tulang, kecuali ibu jari yang memiliki hanya 2 tulang. Hal ini menyebabkan masing-masing tangan memiliki jumlah 27 tulang. Oke, yang ketiga kami akan melakukan praktikum sistem gerak pada paha ayam. Ada beberapa alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan praktikum. Yang pertama bahan ada paha ayam, air, dan cuka. Sedangkan alat berupa penjepit, karena tidak ada maka kami menggunakan gunting. Kemudian ada piring dan juga ada pincet. Oke, prosedur praktikum yang pertama, kita akan membersihkan terlebih dahulu sisa-sisa daging pada paha ayam. Langkah yang kedua, kita akan mematahkan atau memotong tulang paha ayam menjadi 2 bagian agar bagian dalam tulang mudah untuk diamati. Setelah memotong tulang paha ayam menjadi 2 bagian, kita mengamati keadaan tulang paha ayam sebelum perendaman dengan larutan cuka, misalnya kekerasan, kelenturan, dan warnanya. Kemudian semuanya dicatat sebagai hasil pengamatan. Langkah yang keempat, kita akan melarutkan cuka ke dalam air. Setelah cuka dilarutkan, maka kita harus merendam tulang yang telah dipotong menjadi 2 tadi ke dalam larutan cuka selama 1 jam. Selanjutnya kita akan mengeluarkan tulang paha ayam yang telah direndam di dalam air cuka selama 1 jam. Bisa kita lihat bersama keadaan tulang ayam setelah direndam dalam larutan asam cuka adalah tulang ayam yang semula keras dan kaku menjadi sedikit lunak. Hal ini terjadi karena ada asam klorida yang terkandung di dalam cuka yang memiliki kecenderungan untuk melarutkan unsur-unsur seperti kalsium dan tulang akan menjadi lunak. Jadi dapat disimpulkan bahwa larutan asam cuka dapat menyebabkan tulang kehilangan zat kapur sehingga kekerasan pada tulang berubah menjadi lunak. Demikian hasil praktikum kami tentang sistem gerak. Sekian dan terima kasih. Ya, baik teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen penyusun tulang dan alat gerak pada hewan dari kelompok Apes atau unggas. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang komponen penyusun tulang. Tulang memiliki 2 komponen, yaitu tulang kortikal di mana tulang ini padat, kuat, dan mengelilingi ruang sumsum, dan tulang trabekula di mana tulang ini tersusun dari jaringan seperti sarang leba dari piringan dan batangan trabekula yang menyelingi pada kompartemen sumsum tulang. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang alat gerak pada hewan dari kelompok Apes atau unggas.
Aves atau unggas dikenal sebagai hewan yang dapat terbang. Namun tidak semua aves memiliki kemampuan untuk terbang. Oleh karenanya, aves yang dapat terbang seperti burung memiliki organ gerak berupa sepasang kaki dan sepasang sayap. Sedangkan aves yang tidak dapat terbang, seperti ayam dan bebek, hanya memiliki alat gerak berupa kaki. Sekian penjelasan tentang komponen penyusun tulang dan alat gerak pada hewan dari kelompok aves dan unggas.